Shalom, halo anak-anakku kelas 6, senang bisa menyapa kembali kalian dalam kesempatan kali ini. Kali ini Sir Edward akan memberikan sedikit materi yang berkaitan dengan ujian keterampilan kalian nanti yang akan diselenggarakan minggu ketiga. Oke. Ini bahannya, materinya, Sir akan mencoba menerangkan dalam bentuk video. Sir berharap kalian benar-benar memperhatikan baik-baik video ini dari awal sampai selesai. Oke, Sir akan mulai. Yang pertama itu berkaitan dengan kisi-kisi ujian prakteknya. Oke. Bisa kalian lihat di tampilan layar kalian ada sebuah tabel anak-anak ya. Di situ ada standar kompetensi dasar, bahan, materi, indikator, dan nomor soal. Ya. Di sini kalian bisa baca apa saja yang harus kalian pelajari. Ya, di awal Sir sudah katakan melalui wali kelas kalian untuk materi ujian praktek keterampilan TIK adalah pengolah angka atau bisa dibilang Microsoft Excel. Jumlah soalnya ada berapa, Sir? Jumlah soalnya nanti ada 3. Ya, ada 3. Oke, yang pertama kompetensi dasar yang harus kalian kuasai ketika nanti ujian praktek TIK adalah menggunakan menu icon yang terdapat dalam perangkat lunak pengolah angka. Ya, itu mulai dari penggunaan border, ya, itu garis-garis tebal, kemudian penggunaan teks rata kiri, tengah, kanan. Kemudian ada fill color ya ketika membuat sebuah tabel. Kemudian juga kalian harus mengingat kembali penggunaan format font ya, jenis tulisan, ukuran tulisan, warna tulisan, kemudian penggabungan beberapa kolom dan baris ya, atau kalian bisa memanfaatkan fitur Merge and Center di Microsoft Excel. Kemudian tentu kalian juga harus menguasai penggunaan rumus operasi hitung pada Excel ya, yaitu tanda kurung, kemudian ada perpangkatan, ada perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan ya. Itu kompetensi dasar yang pertama harus kalian kuasai. Kemudian yang kedua, kompetensi dasarnya adalah membuat dokumen pengolah angka. Nah, ini berkaitan dengan penggunaan fungsi statistik ya. Oke, materinya yaitu kalian harus menguasai sum, average, max, min ya, itu dalam kelompok fungsi statistik ya. Bisa kalian buka kembali buku kelas 6 ya, buku kelas 6 di semester 1 ya, awal-awal semester 1, materi semester 1. Kemudian kompetensi dasar yang harus kalian kuasai yaitu mengolah dokumen pengolah angka. Ya, di sini kalian diminta untuk menguasai bagaimana cara memasukkan diagram, kemudian mengganti desain diagram tersebut. Ya, jadi sekali lagi saya garis bawahi, untuk ujian praktek TIK ada 3 kompetensi dasar yang harus kalian
kuasai ya, menggunakan menu icon di Microsoft Excel, kemudian membuat dokumen pengolah angka, kemudian yang terakhir mengolah dokumen pengolah angka. Oke, itu kisi-kisinya. Kemudian saya akan jelaskan ini pedoman penilaian ujian keterampilan kalian ya. Ini harus kalian ketahui ya, hati-hati ya, nanti dalam setiap soal ya itu ada ketentuan petunjuk pengerjaannya, kalian harus ikutin itu. Misalnya ya, misalnya di situ diminta untuk mengganti posisi judulnya, itu ada di rata tengah ya, sudah kalian harus mengikuti itu, membuat itu ya, karena itu setiap petunjuk itu ada poinnya. Nah ini contohnya untuk nomor soal pertama, itu aspek yang dinilai adalah judul, fill colornya, apakah kalian memberikan fill color apa tidak. Kalau ada fill colornya jelas mendapatkan poin 2, kalau tidak ada tidak mendapatkan poin ya. Penggunaan border, garis-garis di tabel ya, apakah kalian membuat bordernya atau tidak ya. Kalau membuat dapat poin 3. Kemudian penggunaan rumus, kalau penggunaan rumusnya benar itu tentu kalian mendapatkan poin 12. Jika misalkan ketika mengerjakan kalian ada beberapa yang salah ya, jelas nanti poinnya tidak maksimal 12, tapi dikurangi dengan jumlah kesalahan dari soal yang kalian kerjakan. Kemudian soal nomor 2 sama ya, hampir sama, itu posisi judulnya juga dinilai, fill colornya, kemudian bordernya, kemudian penggabungan beberapa kolom dan baris, itu ada poin-poinnya ya. Jangan sampai lupa, sekali lagi kalian tidak memperhatikan petunjuk pengerjaannya ya. Kemudian penggunaan fungsi statistik ya, apakah kalian menggunakan rumusnya ini benar atau salah. Nah, kalau benar dapat poin 32. Kemudian soal nomor 3 yang dinilai adalah penulisan posisi judul lagi, kemudian fill color pada tabel ya, ada poinnya 3, penggunaan border ada 3, kemudian memasukkan diagram, membuat diagram maksudnya, itu ada poin 10, mengganti desain diagram ada poin 5. Dan jangan lupa satu aspek yang akan menjadi penilaian adalah kerapian pekerjaan ya, kerapian pekerjaan ya. Kalian mengerjakan harus benar-benar rapi, jangan misalnya teksnya ya, huruf kecil, huruf tebalnya itu tidak sesuai dengan aturan ya, seperti itu. Dan jumlahnya itu 3 soal ini yaitu 100 ya, 100 ya. Ini harus kalian, nanti saya akan share ini, kalian benar-benar sebelum mengerjakan baca kembali ya, baca kembali. Ketika mempersiapkan itu juga kalian harus memperhatikan betul aspek-aspek apa yang dinilai, jangan sampai ada yang kelewat satu, karena jelas kalau kelewat satu aspek nanti kalian tidak akan mendapatkan poin. Itu berkaitan dengan kisi-kisi ujian keterampilan TIK anak-anak. Selanjutnya saya akan memberikan contoh ya. Oke, nih ya, saya akan memberikan contoh ya yang bisa kalian pelajari nanti ketika kalian mempersiapkan ujian keterampilan TIK ya. Saya sudah menyiapkan sebuah tabel ya tentang
daftar penjualan makanan. Oke. Nah, dalam soal ini ya ada sebuah petunjuk pengerjaan yang tadi di awal saya sudah memberikan info tadi bahwa kalian harus benar-benar memperhatikan namanya petunjuk pengerjaan ini. Yang pertama, di petunjuk pengerjaan itu jelas diberikan informasi bahwa dikerjakan di Microsoft Excel di sheet 1. Oke, saya sudah mengerjakan di sheet 1 ya. Nih. Oke, kemudian semua teks menggunakan font Arial, font size 12 dan font color black atau hitam. Oke. Artinya apa? Ketika kalian sudah mengetik ini, jangan lupa diblok dulu. Nah, pilih Arial. Ini ya, fontnya pilih Arial. Font size-nya pilih 12. Oke. Nah, oke, petunjuk pengerjaan nomor 2 berarti sudah selesai. Kemudian yang ketiga, judul tabel menggunakan bold dan posisinya tengah. Oke. Kebetulan ini sudah saya kasih tengah ya. Saya akan kembalikan dulu. Nah, ya, posisi awal ketika kalian akan membuat seperti ini anak. Nah, ya, ini. Caranya cukup mudah anak-anak. Kamu blok dari sini, kamu tarik sampai batas tabel terakhir. Oke. Kemudian pilih Merge and Center. Oke. Kemudian pilih atribut bold ada di sini. Nah, kemudian keterangan judul yang kedua, blok lagi ya. Kolom sampai kolom terakhir tabel, kemudian Merge and Center. Pilih bold. Oke, bagian yang ketiga sudah. Kemudian huruf besar dan kecil harus sama contoh tabel ya. Kalian nanti akan diberikan soal, kalian perhatikan huruf besar, huruf kecil tentang kerapian ini anak-anak ya. Jangan sampai ada yang tidak sesuai. Oke. Kemudian penggunaan fill color pada tabel. Nah, kalau di sini kolom ini yang diberi warna kuning ya sudah kalian ikutin. Di sini beri warna kuning. Dan misalkan kolom total harga yang dibayar di sini ada warna kuning, ya kalian berikan warna kuning. Nah, yang menjadi pertanyaan bagaimana cara memberikan warna kuning? Oke. Saya akan membantu kalian mengingat-ingat kembali caranya memberi warna itu diblok dulu. Oke, sudah pilih di sini. Ya, ada di menu home. Ya, fill color pilih warna kuning. Oke. Sederhananya seperti itu anak-anak. Dah cukup. Ya, ini untuk penggunaan fill color pada tabel. Oke. Untuk petunjuk pengerjaan sudah selesai dan yang terakhir kalian harus mengerjakan jumlah harga. Oke, bagaimana cara mengerjakan jumlah harga? Di sini ada informasi kolom harga satuan, kemudian ada jumlah yang terjual. Oke, misalkan di baris pertama itu mie ayam. Ya, harga satuannya 10.000, jumlah terjualnya ada 4. Ya, otomatis kalau mencari jumlah harga adalah harga satuan itu dikali jumlah yang terjual. Ya, harganya berapa ini yang terjual. Oke, caranya cukup mudah. Tinggal kalian pindah di formula, menu formula, pilih auto sum, pilih sum. Nah, ya, pastikan di sini sel sini, kemudian sampai jumlah. Kalau sudah, klik enter. Oh, maaf, bukan sum ya, pakai ini aja. Sama dengan ya, sama dengan C5 dikali itu tanda bintang itu D5 ya. Di sini selnya ini dikali selnya ini.
Nah, jadi salah kalau sum itu menjumlah ya, maaf, ini dikali. Oke, sudah. Kemudian untuk mengerjakan seterusnya nggak usah kalian ini ulangi lagi seperti ini. Kalau di sini nih berarti C6 ya, C6 dikali itu tanda bintang, kemudian D6. Nah, caranya langsung saja letakkan ini sel yang aktif di sini, kemudian tarik ke bawah, ada titik nih. Nah, tarik seperti itu. Kemudian total yang di sini ada kolom diskon anak-anak. Yang ternyata ada diskon ya, ada informasinya, ada 5.000, 1.000, 4.000, 3.000, 5.000. Caranya total harga yang dibayar ya setelah didiskon itu berapa ya. Kalau diskon itu dikurangi, bukannya ditambah ya. Kalau kita bayar yang harus dibayar 40.000, ada diskon 5.000 ya, kalian mendapat potongan ya diskon itu. Caranya awalnya adalah sama dengan ya, kemudian pilih sel ini E5 ya, berarti ya dikurangi kurangi diskonnya di F5. Oke, kemudian klik enter. Nah, sekali lagi untuk pengerjaan sisanya ini tinggal aktifkan di sel yang ini, sudah ada jawabannya, ini tinggal ada titik ini, nah, tarik saja. Nah, selesai ya. Yang terpenting jangan lupa kalian ikutin petunjuk pengerjaannya ya. Dan di sini saya akan tunjukkan membuat border. Nah, bordernya yang ada garis-garisnya nih anak-anak. Ini blok aja dari sini, dari sel A4 tarik sampai G9. Kemudian di sini. Nah, pilih all border. Oke, kelar. Selesai. Ya, soal nomor 1, contoh soal nomor 1 sudah selesai. Seperti itu. Kemudian untuk soal nomor 2 kalian bisa mengerjakan di sheet 2 sini. Nah, di sini ya. Di sini. Ya, di sini. Oke. Nomor 2 ada, saya sudah bikin sebuah contoh. Ini data penjualan dealer dari dealer motor Sumber Selamat. Itu periode tahun 2018-2020. Itu ada keterangannya, merek motornya, terus jumlah motor yang terjual di 2018 ada sekian, di 2019 juga ada informasinya, dan 2020 juga ada informasinya ya. Kemudian yang diminta kalian itu mencari jumlah motor yang terjual dalam periode 2019-2020 di setiap merek motor. Nah, di setiap merek motor di sini. Kemudian jumlah motor yang terjual per tahun. Berarti tahun 2018 itu dealer itu terjual berapa? Kemudian motor 2019 itu terjual berapa, dan tahun 2020 terjual berapa. Kemudian kalian juga diminta untuk mencari rata-rata motor terjual per tahun. Oke. Nah, kalau ini yang ini jumlah motor terjual itu bisa menggunakan fitur sum ya. Kemudian rata-rata bisa menggunakan fitur average. Kemudian jumlah tertinggi per tahun itu bisa fitur max, dan terendah min. Dicari setiap tahunnya ya, setiap tahunnya. Oke, sebelum kalian mengerjakan, ingat pesan share, ikutin petunjuk pengerjaannya dulu, dikerjakan di sheet 2. Oke, sudah. Semua teks menggunakan font Arial, font size 12, dan font color. Oke. Kamu ketik dulu anak-anak seperti yang ada di soal, kemudian tinggal di blok saja. Nah, tinggal kalau di blok diganti nih fontnya sama font size-nya. Nah, kelar. Nah, kemudian judul itu ada di tengah ya. Tadi di awal saya sudah jelasin caranya.
manfaatin menggunakan major and center. Batasnya adalah batas kolom terakhir di sebelah kanan. Kemudian huruf besar kecil harus sama, oke, sudah. Dan penggunaan fin color yang ada di sini nih, anak-anak. Ya, dibikin. Tadi juga sudah terterain, gunain atau manfaatin menggunakan fin color ini. Ya, blok dulu. Ya, blok dulu. Misalkan ini ganti warna merah. Blok dulu, ganti warna merah. Tuh, bisa ya. Seperti yang diinginkan di soal saja. Oke, langsung saja. Di sini ya kita cari jumlah motor yang terjual di tahun 2018 sampai tahun 2020. Caranya cukup mudah anak, tinggal kalian langsung ya, berarti ini mencari di ini ya, tahun 2018 tahun 2020, berarti dijumlahkan ya. Yang pertama, baris pertama itu Honda. Oke, kemudian pilih menu formula, auto sama saja, menggunakan ini saja, pilih sum. Oke ya, berarti C6 di sini, kemudian sampai E6 di sini. Oke, selesai, klik enter. Oke, kemudian aktifkan saja ini ya. Caranya sama anak-anak, untuk 3 Yamaha di baris Yamaha, Suzuki, Kawasaki itu sama ya. Kalau sama tinggal tarik saja, aktifin tarik ya. Oke, kalau ini posisinya dikasihkan tengah ya. Kalau ini rata kanan kan, dipindahin di rata tengah. Oke, rata tengah. Nah, tarik. Kemudian di baris jumlah motor yang terjual per tahun, artinya kalian diminta per tahun 2018 itu ada berapa motor, 2019, 2020. Oke, letakkan atau aktifkan ini sel C10 dulu ya, kemudian pilih formula lagi, auto sum, pilih sum. Oke, nah hati-hati ya anak-anak, yang aktif itu 2018 nya juga aktif ya, ini diturunin. Nah datanya kan Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki ya, bukan 2018 nya enggak, itu keterangan tahun, tidak termasuk di itu. Kemudian enter, mulainya dari C6 sampai C9. Oke. Kemudian 2019 sama auto sum. Hati-hati lagi ya. Otomatisnya auto sumnya ini 2019-nya juga dihitung. Ini tarik ke bawah saja. Nah, ya, D6 sampai D9. Enter. Kemudian kita aktifkan sel E10, pilih auto sum. Ini tarik ke bawah karena 2020 adalah keterangan judulnya, bukan termasuk dihitung. Kemudian enter. Oke. Rata-rata motor terjual. Oke, kita hitung rata-rata motor terjual 2018. Aktifkan dulu sel C11, pilih sama formula auto sum, pilih yang average. Kalau rata-rata mencari average ya. Nah, di sini ya. Yang ini ada kotak aktif ini, hati-hati ya. Yang dihitung itu rata-rata motor terjual itu dari Honda sampai Kawasaki, bukan sampai jumlah motor terjual ini. Ya, ini diturunin. Oke, kemudian ini juga yang bawah ini juga diturunin. Nah, bentar, ini agak susah, naikin. Nah, ya. Artinya apa? Yang ada di kotak ini saja yang dihitung, bukan jumlah motor terjualnya ini juga dihitung. Ya, di situ hati-hati. Ya, kalau lagi seleksi selnya. Baik, kemudian klik enter. Oke, ya. Itu kanan auto sum lagi average. Nah, sama kan, auto sumnya muncul, seleksinya seperti ini ya. Kita tinggal betulin aja, turunin, kemudian ini naikin. Oke, sebentar, ini salah ya. Ulangi lagi, auto sum average. Nah ya, yang ada dalam kotak warna biru D9. Oke, sampai D9.
Kemudian yang terakhir sekali lagi average lagi, kemudian turunin ini sebentar, ini harus dinaikkan, seleksinya salah. Oke, ya, kemudian klik enter. Oke. Untuk jumlah tertinggi, ya, jumlah tertinggi kita cari menggunakan sama, kita maksimalin fitur di menu formula auto sum, pilih max, ya. Ini kalian diminta untuk mencari jumlah, ya, motor yang terjual tertinggi per tahun 2018 itu motor apa, merek apa, model max saja. Nah, di sini juga nih seleksinya 2018 juga ikut ke seleksi ini, diturunin saja. Nah, yang dihitung adalah merek Honda, Yamaha, Suzuki, dan Kawasaki. Jadi dibetulin aja seleksinya. Ya, di sini hati-hati. Nah, ada 4 ini saja. Kemudian enter. Nah, berarti di sini ada 235. 235. Oh, berarti motor Honda yang paling laris di tahun 2018 yang terjual di dealer motor Sumber Selamat. Kemudian sama, ya, caranya auto sum, max, ya, ini turunin, ini naikin, ada 4. Oke, kemudian ini juga sama, max lagi, kemudian tarik ke bawah, ininya seleksinya dibetulin karena salah, ya. Oke, kemudian klik enter. Nah, untuk yang nomor 4 baris ke-13, ya, itu jumlah terendah per tahun. Yang dicari adalah merek motor apa yang terjualnya sedikit di tahun 2018. Kita aktifkan sel C13. Di sini pilih auto sum, pilih min. Nah, kita cari min. Ya, seleksinya ternyata dari 2018 sampai di jumlah tertinggi ini salah, ya, dibetulin. Yang diseleksi itu ini saja, 4 ini. Nah, oke, sebentar. Nah, seperti itu, klik enter, ya. Oke, auto sum, kemudian min, ya, min, ya, depannya, ya. Kemudian, nah, di sini tarik ke atas, enter. Oke, kamu bisa ngecek apakah betul 202 itu angka yang paling kecil di sini. 2015, oke, benar, ya, paling terkecil. Auto sum min. Oke, kemudian ini diseleksi. Oke, ntar suruh lagi min, ini aja berarti E9, ya, E9. Nah, dan klik enter. Oke, ya, kemudian ratakan, posisikan ini di tengah, klik home, pilih center, ya, seperti itu. Yaitu di contoh soal kedua yang saya berikan, ya. Kemudian di sheet ketiga, contoh soal ketiga. Nah, ini anak-anak, ini soal terakhir yang saya berikan di dalam ini penjelasan
materi untuk persiapan ujian keterampilan TIK ya. Di sini ada sebuah data penjualan warung mantap ya. Di sini ada data penjualan bulan Januari sampai Juni. Ada 6 bulannya. Di warung mantap itu jual somai, cilok, dan sempol ya. Oke. Ternyata di sini ada sebuah data di bulan Januari, ada informasi somai yang terjual sekian, cilok yang terjual sekian, dan sempol yang terjual sekian, dan seterusnya sampai bulan Juni. Oke, kita lihat dulu petunjuk pekerjaannya. Yang pertama dikerjakan di Microsoft Excel sheet 3. Oke, sudah betul ya, sheet 3. Kemudian sekali lagi semua teks menggunakan font Arial, font size 12, dan for color black. Oke, kita cek ya, di blok saja. Kemudian Arial 12, font size-nya 12. Oke, betul. Bagian ketiga, judul tabel menggunakan bold. Oke, sudah ya. Kebetulan saya sudah bikin bold. Nah, dan posisinya di tengah ya, di font, di merger and center. Oke. Kemudian huruf besar kecil juga harus sama ya, yang sudah ditentukan. Penggunaan fill color pada tabel kebetulan ada di sini anak-anak ya, di bagian paling atas yaitu baris keempat. Oke, bulan, somai, cilok, sempol. Tinggal blok saja, pilih di sini. Nah, pilih warna apa ini, bebas. Oke, kemudian kalian diminta membuat diagram kolom dan pilih tipenya 2 dimensi kolom ya nanti. Kemudian desainnya juga diganti dengan model lain. Nah, bagaimana caranya? Langkah pertama untuk mengerjakan bagian F dan G adalah seperti ini. Blok dari sel A4 sampai di 10. Oke, sudah selesai kan? Kemudian pilih menu insert ya, pilih menu insert, pilih nah di sini ya, insert kolom. Nah, bagian ini ya. Untuk informasi anak-anak, mungkin nanti akan kalian yang memiliki Microsoft Word-nya yang beda dengan Ser, mungkin tampilannya juga berbeda ya. Kebetulan ini Ser menggunakan 2016 ya. Mungkin nanti tampilannya berbeda ketika kalian mencari yang namanya kolom yang tipenya 2 dimensi. Ya, kalian tenang saja, untuk membuat kolom tetap ada di menu insert, kalian bisa cari ya, kalian bisa cari di menu insert ada ya. Kemudian di sini kalau di 2016 seperti ini caranya ya. Nah, oke, kemudian ini bisa dipindah anak-anak. Nah, ya, dipindah. Nah, untuk informasi juga kalian harus mengganti ini chart title-nya ini, diganti ya. Nah, diganti dulu data penjualan. Nah, warung. Oke, seperti ini ya, sudah. Oke, dan yang terakhir bagian D itu desain dari diagram yang sudah dibuat harus diganti dengan model lain, berarti chart stylenya diganti ya. Aktifkan dulu. Oke, kemudian chart stylenya diganti. Nah ya, diganti saja, ganti warna hitam. Oke, selesai ya. 3 contoh soal kalian sudah bisa mengerjakan ya. Seperti ini. Yang pertama yang kalian mencari jumlah harga dan total harga yang harus dibayar. Kemudian ini lebih ke ini ya, fungsi sum, average, min, max, dan yang ketiga membuat sebuah diagram. Itu mungkin yang bisa saya berikan ke kalian berkaitan materinya ya. Mudah-mudahan video ini bisa membantu kalian dalam mempersiapkan ujian keterampilan TIK ya. Nanti kalau sudah selesai ya, kelupaan ya, pilih menu file, pilih save as.
Oke, pilih browse. Nah, diletakkan di mana kalian ingin menyimpan. Misalkan ini untuk belajar, klik save ya. Nah, kalau sudah di save file yang kalian simpan ini, kalian bisa mengirimkan melalui nomor WhatsApp wali kelas kalian boleh, atau mengirim ke email Sir Edward juga boleh, ataupun kalian menyimpan dalam link Google Drive juga boleh, bebas ya. Yang penting kalian informasikan ke wali kelas ya, bahwa saya sudah mengirim via apa, via Google Drive atau email atau WhatsApp ya, gitu ya. Gunakan yang menurut kalian paling mudah ya. Hasil pekerjaan tidak dalam gambar atau foto, tapi benar-benar hasil dari Excel ya. Saya berharap kalian bisa mengirimkan tepat waktu ya, tidak ada yang terlambat. Oke, sementara gitu aja anak-anak. Jika ada pertanyaan, kalian bisa bertanya langsung ke Sir Edward atau melalui wali kelas kalian. Oke, gitu aja. Saya ucapin terima kasih banyak. Salam sehat terus. Selamat menyiapkan ujian praktek TIK. Goodbye semuanya. Bye-bye.